SP10. Nah, sebelum acara dimulai, serahkan kepada Pak Imam yang bawa kita dalam doa sesuai agama Muslim. Pak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ajma'in. Amma ba'du. Mari kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Niat dan hajat kita mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan menjadi yaitu SP kita menjadikan SP yang gemah lipah Allah jinawi. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada Pak Imam yang membawa kita dalam doa. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak OPT yang ada di tempat ini yang mendukung kegiatan SL kita tahun ini di SP10. Yang saya hormati juga Pak Babin, Pak Baco yang mendampingi kegiatan kita atau mengawal kegiatan ini berlangsung. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Amin. Dan bapak-bapak Pak Gepoktan, Bapak Gepoktan dan Poktan dan serta petani yang terlibat. Semoga semua yang kita rencanakan ke depan dapat berjalan dengan baik. Amin. Adapun kegiatan hari ini yaitu pendampingan kegiatan SL. Nah, sebenarnya kegiatan SL kita ini tahun ini kemarin ini dadakan. Kenapa dadakan? Karena pas di dinas kemarin semua penyuluh dipanggil. Apakah di lokasi siap menerima SL ini? Nah, karena kebetulan saya belum pernah masuk waktu itu, karena mau saya penempatan baru, akhirnya Pak Imam yang menentukan. Kasih di SP10. Oke, saya bilang. Nantilah kalau di sini yang baru saya masuk, saya bilang. Habis itu saya ketemu Pak Pandi di dinas. Akhirnya bisa terlaksana SL ini, dan saya dengan Pak Baco sudah keterakan ikut pendampingan waktu itu. Nah, sebelumnya kan ada Pak Royan. Nah, tapi beliau untuk saat ini dikurangi bagiannya untuk di SP7 dan 2 kalau saya nggak salah. Dan untuk di sini, mudahan 5 tahun ke depan saya bisa membantu lah meringankan sedikit kesulitan bapak-bapak di sini semua. Amin. Amin. Oke, kita langsung aja ke materi SL kita yang pertama. Di dalam pertemuan SL yang pertama adalah akan kita bahas adalah kesediaan petani-petani untuk menerima kegiatan ini. Nah, sebelum kegiatan ini berjalan, perlu satu yang kita sepakati di sini. Apakah petani itu siap untuk tidak berganti-ganti? Dan yang kedua, apakah petani siap melaksanakan SLPTT ini sampai selesai? Kenapa? Kenapa bisa harus sampai selesai? Karena jangan sampai nama yang sudah kita daftar nanti baru jalan sebentar tiba-tiba berhenti. Itu yang tidak kita harapkan. Makanya sebelum saya dapat nama, makanya kemarin saya serahkan ke Gapoktan dan Poktan pilih orang-orang yang memang serius mau ikut SL. Nah, kalau nama-nama itu sudah keluar, karena tahun ini kita diminta 35 hektar. Berhubung karena di Indonesia kita sekarang ini kita kekurangan pangan. Nah, oleh sebab itu pemerintah provinsi dan kabupaten digenjot bagaimana caranya peningkatan padi tadi ini. Oleh sebab itu dibukalah SL ini. Tanjung Palas Tengah kurang lebih 2000 hektar Pak. Nah, kalau untuk tanjung buka saya kurang ingat berapa hektar. Khusus SP10 binaan saya kebagian 35 hektar. Setidaknya satu petani 1 hektar, berarti sekitar 35 petani. Nah, tapi kalau ada satu petani bisa 2 hektar berarti agak kurang. Nah, bisa agak kurang petaninya. Tapi itu semua saya serahkan kembali ke Gapoktan dan ke
ketua-ketua Poktan masing-masing bisa daftarkan anggotanya. Misalnya nih, jalur 1 ada dua petani di situ mau 2 hektar, silakan tinggal lapor ke Gapoktan. Begitupun jalur 2 dan seterusnya. Nah, adapun paketan untuk sekolah SL ini benih padi 25 kilo. Ya. Padi merek apa, ada muncul-munculnya pokoknya, saya lupa namanya tuh. Ada 25 kilo dan pestisida apa insektisida ada 1 liter kalau saya tidak salah insektisidanya per hektar. Dan untuk apa namanya fungisida. Nah, terkecuali untuk LL atau laboratorium itu disiapkan penambahan tuh kapur 1 sak. Nah, nanti pokoknya saya serahkan kembali ke Gapoktan mana lahan yang akan kita jadikan LL tadi. Nah, nanti itu kapurnya ke dia yang kelola. Nah, kami sama Pak Babin akan selalu mengawal apapun kendala di lapangan tinggal laporkan. Jadi seputaran itu aja SL kita. Nah, berikutnya yang saya akan bahas di sini adalah masalah permasalahan kita yang ada di tempat kita ini. Seandainya bapak-bapak nih berjalan SL tiba-tiba maaf sakit contoh, akhirnya harus pulang ke Jawa. Otomatis kan orang itu tuh. Nah, kecuali masalah begitu kan kita tidak bisa tahan tuh. Mau tidak mau kita ganti. Terkecuali kalau dia cuma berobat ke Tanjung, kita usahakan tetap beliau masih dilibatkan. Kan kadang kita ada yang sakit langsung pulang ke Jawa nih, pulang ke kampung, maaf. Ada yang cuma berobat di Tanjung, jadi tidak usah, tetap aja orang itu kita pertahankan. Nah, oleh sebab itu makanya kita orang yang betul-betul mau lah. Sebenarnya ini toh hasil padinya nanti kan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk dinas, bukan. Cuma pemerintah bagaimana caranya jangan sampai kita kelangkaan pangan tadi. Oleh sebab itu itulah SL tadi ya. Nah, jadi bisa kalian bebas melapor nanti ke Pak Gapoktan. Nanti saya dapat data dari Gapoktan saja. Kenapa saya tidak mau pilih? Takutnya nanti saya pilih di jalur 1, jalur 2 ngomong, wah itu karena dekat sama dia tuh. Nah, saya tidak mau pilih orangnya karena apa? Takutnya dia bilang, karena dia akrab, makanya dia pilih itu. Makanya saya tidak mau. Dan itu saya serahkan kembali ke petani, bebas. Nah, di rembuk kita ini ada 5 kali pertemuan. Pertemuan kedua nanti materinya Pak Babin yang memberikan. Cuma yang perlu kita bicarakan di sini waktunya. Kapan kira-kira kita mau adakan lagi sekolah lapang? Ada 5 pertemuan masih. Ya, masih ada 5 dan itu harus kita agendakan untuk kita laporkan ke provinsi tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua lagi, masalah SL ini adalah masalah kalau kita sudah punya jadwal berarti ada logistik yang masuk nih. Misalnya 35 hektar. Dikali 25 kilo berarti sekitar 8 pikul, 875%. 800 kilo. Nah, siapakah yang siap ngambilnya? Biaya pasti tanggung provinsi sudah. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Siapa yang siap pergi ngurusnya? Apakah Gapoktan, apakah Poktan, apakah OPT, terserah, bebas. Nah, itu 2 itu yang paling penting sekarang. Karena kalau kita sudah menetapkan orang, logistik itu akan masuk. Dan di mana kita simpannya. Nah, itu yang penting dari kegiatan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke masalah rembuk, masalah di lapangan, ada baiknya kita membahas dulu pertemuan ini. Kapan kira-kira kita adakan pertemuan dan siapa yang kira-kira yang mengurus logistik tadi? Kalau untuk yang mengurusnya atau yang mengambilnya mungkin bisa Gapoktan. Karena kalau di sononya itu yang bertanggung jawab Gapoktan. Tapi nanti bisa Gapoktan dengan staf-stafnya atau dengan kelompok taninya. Nah, intinya kerjasama antara kelompok tani dan Gapoktan. Kalau untuk tempatnya saya kira kalau dilakukan 800 gudang kan tidak? Tadi Pak yang ngomong gudang kan bisa. Atau kalau enggak nanti ya kalau cuma segitu aja gampang saya. Gudang kayaknya tikus Pak. Nah itu gampang lah. Ya, Kelompok tani aja Pak. langsung Kelompok tani kita iya. bagi langsung. Masih bilang itu bersama.
kalau memang sudah Jadi biar diamankan masing-masing anggota. kan ada yang jaga. Iya. Soalnya saya dengar di sini bulan 11 ya baru tanaman Biasa. tanam masal ya. 10 siap. Bulan 10 ya. Iya. Nah, kalau masuk ya sekarang ini masih 4 bulan itu harus di gudang itu barang itu. Soalnya di Tanjung Panas Utara sudah masuk. Nah kalau kita karena tanamnya bulan 10 berarti masih 4 bulan nih harus digudangkan barang ini baru bulan 6. Nah kalau masalahnya amankan nanti. Nah, yang berikutnya penentuan SL kita, penentuan waktunya. Nah himbauan dari sana sebelum bulan 10 harus selesai karena apa? Masalah anggaran. Selesai pertemuannya ini atau bagaimana? Ya, nah pertemuan kita berikutnya Nah, itu selesai pertemuan yang 6 kali pertemuan itu selesai sebelum bulan 10. itu harus selesai ya. Nah, adapun kegiatan di lapangan misalnya pembibitan apa segala, tidak apa-apa belakangan itu. Karena memang di bulan 10 palingnya bulan 2. Itu nama masalah. Yang penting pertemuan begini, pertemuan kita. Kenapa ini pertemuan harus ada? Biar kita tahu aspirasi kita semua. Apa sih masalah di lapangan selama ini? Di bulan berapa itu sih? Berarti 3 bulan kan? Berarti kalau 3 bulan ini bagi 5 kan ini sudah ini 6 ini kan? Berarti 3 bulan ini bagi 5 berapa yang berapa hari? Oh, nah, oke, berarti 1 bulan itu 2 kali pertemuan. Nah, begitu. Nah, sekarang harinya. Harinya kalau hari Minggu bisa? Maaf Pak. Kalau libur Pak, hari Sabtu Minggu Pak. Saya kan hari Minggu setahun kedua kan? Ya, maaf. Itu aja kesan libur kami pegawai. Itu kecisnaan Pak. Libur kami cuma Sabtu Minggu aja Pak. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu aja. Ya, enggak harinya gitu. Kalau harinya di dalam minggu itu kan kita tahu Ya, udah soalnya tanggal harus kita tetapkan. Harinya ngikut sampean saja, Pak. Oh, Harinya ngikut sampean kira-kira bisa masuk ya. bisa. oh, jadi begitu ya. Nanti kalau waktunya Nah, nanti kita yang menentukan Bapak gak bisa masuk. Kalau gitu kita ngikut Bapak aja, Bapak masuk hari apa? Nanti 1 minggu sebelum saya infokan ya. 1 minggu sebelum di dalam pertemuan saya infokan. Ya. Oke, siap. Nah, berarti kita sudah dapat nih kawan pertemuan kita berikutnya. Soalnya pertemuan berikutnya nanti Pak Babin yang bawa. Karena memang ada materi dari angkatan, ada bukan tentang senjata, bukan. Tentang yang biasa ya. Yang penting jangan sampai tukar senjata aja gak apa-apa, Pak. Bukan cara merakit senjata enggak. Oke. Nah, kalau yang seputaran SL tadi mungkin seputaran itu ya SL tadi karena ini seputar apa bagaimana SL itu berjalan apa segala. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalaupun ada materi di luar SL, istilahnya petani nih ada masalah di lapangan, entah masalah organisasi kalian, masalah administrasi kalian bisa ditanyakan. Bisa hari ini bisa nyusul, tapi kalau ada hari ini silakan. Mumpung saya apa Mas apa ini program maksudnya berkelanjutan di tahun berikutnya apa cuma satu kali dalam Lanjut. berkelanjutan. oke, saya jawab. Maunya negara berkelanjutan karena kita sudah darurat pangan. Maunya berkelanjutan terus. Jadi, nah cuma kita tidak tahu jatuhnya masih di SP 10 atau tidak, itu kita belum tahu. Tapi kelanjutan terus, tiap tahun ada. Cuma saya tidak tahu apakah masih di sini atau kan di SP yang lain. Soalnya ketika binaan saya 6A, 6B sampai 10, yang bagian 10. Anda mana tahu tahun depan di SP 6 kan nanti 6B kan kita tidak tahu. Tapi kalau lanjutnya tetap lanjut tahun berikutnya. Oke, yang berikutnya siapa lagi? Maaf Pak, tanya. Kalau ikut SL harus 1 hektar atau cuma setengah jari saja? Nah, oke. Kalau masalah misalnya satu petani nih, Ya. bisa enggak 1 hektar atau setengah hektar? Harusnya Pak 1 hektar minimal harusnya. Nah, kenapa kalau setengah hektar? Masalah bagi bibitnya Pak, bagi inseknya yang repot lagi Pak. Ya kan? Ya. Makanya
Tapi kalau bisa di atas 9 tahun tidak masalah. Tapi kan harus banyak yang terlibat Pak. Contoh kalau cuma setengah hektar satu orang, berarti butuh 70 orang untuk bisa dapat 35 hektar. Ya kan? Lebih banyak orang terlibat, lebih repot ngurusnya. Ya kan? Bukan dari sayanya, bukan. Pasti Gapoktan yang repot laporannya nanti. Nah, karena ada yang cuma mau tanam setengah hektar atau tapi kita bibit kita itu Pak. Ya, makanya masa satu dibagi dua repot. Terkecuali dia sudah contoh nih, Bapak sama Pak Pandi sepakat setengah hektar, berarti di atas satu bakal dibagi dua, itu misalnya kalian atur ke dalam. Tapi di atas kertas, tetap satu hektar mungkin atas sama Pak Gapoktan aja. Jadi Pak Pandi tidak punya lahan, mungkin bisa begitu. Kalau mau, tapi tergantung kembali ke Gapoktan yang aturnya bagaimana baiknya. Kalau misalnya begini Pak, dua orang setengah hektar atas namanya satu bisa. Nah itu tadi kita langsung bisa. Gantung semua. Ya, bisa. Tapi tergantung kan ini kegiatan Gapoktan ini. Tinggal laporan ke Gapoktan, misalnya Bapak berdua kan mau atas nama Bapak bisa. Walaupun beliau ini kelola setengah, kan bibitnya dibagi aja. Karena ini kita dapat bibit bagus dan ungu, bibit baru juga. Jadi ya mereka bilang sampai anak-anak ketiga pun masih bagus kualitasnya. Kita juga belum lihat bibitnya karena belum sampai. Makanya itu kita bahas ini supaya bibitnya cepat sampai. Siapa yang pergi ngurusnya ke sana? Kita usahakan satu orang aja yang ke sana. Nanti di sana baru Biasanya dari sana ya. biasanya tuh ya provinsi sudah tanggung. Kita terima bersih aja di sini. Nah kalau yang jemput itu yang terima gaji tuh. Kalau kita terima bersih, mereka terima gaji. Pak, tanya Pak. Itu dalam satu paket selain bibit, pestisida, apa saja itu Pak? Kalau boleh Oh ya. kita tahu. Untuk paketan kali ini kita ada bibit padi untuk 1 hektar itu 25 kilo. Ya, Terus insektisida 1 liter ya. dan fungi 1 liter juga. Oh iya. Herbinnya nggak ada Pak. Herbin tidak ada. Maaf, kenapa Herbin tidak ada? Karena SR sebelumnya Herbin banyak sisa. Itu saya dengar. Itu menurut laporan mereka. Kebanyakan Herbin akhirnya Herbin itu tidak terpakai. Nah makanya tahun ini dirubah lagi Herbin itu ditidakkan. Pupuk Pak? Nah kalau menyangkut pupuk kita kan ada subsidi. Jadi pakai kan di dalam kita buat apa namanya itu pengajuan RDKK untuk pupuk kan kita laporkan di situ padi 1 hektar jadi pupuknya itu 200 kilo karena kita masukkan di situ. Nah walaupun saya tahu di lapangan pasti ada petani itu yang tidak punya padi tapi mengusulkan pasti ada itu. Nah ketimbang begitu mending dia buat kebetulan usul kalau ada RDKK padi itu. Nah dari situlah pupuknya mumpung murah. Berarti Makanya pemerintah tidak tanggung pupuk lagi karena sudah disubsidi. berarti pupuknya beli sendiri tapi subsidi Pak ya? Ya, subsidi kan ya. Dalam 1 hektar dibutuhkan 200 kilo. Nah kita di RDKK tergantung 250 Pak. Kita usulkan di RDKK kalau enggak 200 250 kita usulkan aja. Oh, Cuma nanti relaksasinya tergantung dari kementerian. Karena pupuk bukan kabupaten yang menentukan, bukan provinsi, tapi kementerian di sana Pak yang menentukan alokasinya untuk petani untuk 1 hektarnya. Nah, adapun yang pernah saya bahas juga sebelumnya, yang kebutuhan pupuk yang bisa kita subsidikan itu cuma ada 3 jenis saja yang kita bisa subsidikan. Untuk tanaman pangan ada padi, ada jagung dan kedelai. Itu. Nah, dan untuk tanaman hortiknya ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Sementara untuk perkebunan ada kopi, kakao dan tebu. Nah, sementara selain tanaman yang 9 tadi dilarang untuk masuk ke RDKK pengajuan karena tidak bakalan disetujui Pak. Nah walaupun di lapangan saya tahu mungkin ada yang tidak punya sawah tanam sawit tapi dapat pupuk, mungkin ada yang begitu. Nah, makanya kita kurangi Pak. Kalau memang mau punya sawit, oke tidak masalah. Tapi setidaknya buat hortiknya juga Pak. Apakah tanam cabai? Jadi cabainya itu yang bisa diajukan pupuknya supaya terdapat pupuk. Tapi biasalah, Bapak lebih bermain daripada saya. Bapak lebih hebat bermain pasti di sini. Karena Bapak kan sudah biasa di lapangan kan sudah biasa Pak. Walaupun ngomong aduh saya apa kita tahu aja lah. Apa kadal kok mau dikadalin? Oke, bagaimana Pak? Sudah jawabannya? mantap. Oke, yang berikutnya lagi siapa lagi yang mau bertanya?
masalah gapok hutannya pun tidak masalah. Mumpung kita rembuk-rembukan aja di